Bab 113 Perubahan mendadak. Saat ini, hanya ada satu hal di benak semua orang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Bahkan Tasya pun tertegun. Devan menolak untuk diangkat jadi anak angkat Tasya. Tapi siapa dia? Itu adalah wanita tercantik dari negara Al-Sutra. Status maupun kekuatan ekonomi, dia ada di puncak. Tapi dia menolak. Keluarga lain tidak perlu terikat pada kekuatan apapun. Kalaupun status tidak dipertimbangkan, usia harus dipertimbangkan. Kan? Devan seusia putranya. Beraninya dia mengatakan ingin jadi ayah angkatnya. Penghinaan. Penghinaan terhadap Royal Guard. Nah, apakah menurutmu setelah mengalahkan Beka, tidak ada yang bisa menghentikanmu di sini? Tasya hampir marah. Dengar, kalau aku menolak untuk jadi anak angkat orang lain, bukankah itu hal normal? Devan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Aku mau mengangkatmu menjadi anak angkatku. Begitulah aku menghargaimu, kata Tasya. Aku juga ingin mengangkatmu jadi anak angkat karena aku sangat memikirkanmu. Devan tidak menyerah sama sekali. Kalau begitu katakan padaku, kalau aku adalah anakmu, apa yang akan aku dapatkan? Tasya marah. Siapa tahu? Devan benar-benar memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bisa memberimu uang. Aku bisa menghormatimu. Tasya. Semua orang. Dasar anak kecil. Menarik sekali. Tak disangka. Tasya malah tertawa. Ya, selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu orang yang begitu menarik. Lagi pula, ketika pria normal melihatnya, mereka patuh atau menyanjung. Belum lagi menghinanya. Bahkan tidak ada yang berani menyanggahnya. Tidak berarti penampilan Devanlah yang membuatnya merasa sedikit menarik. Kamu orang tua. Kamu terlihat cantik ketika kamu tersenyum. Banyak-banyak tersenyum saat tidak melakukan apa-apa. Kamu akan terlihat lebih muda, kata Devan. Aku terlihat muda. Tasya mengerutkan kening. Tidak terlalu tua. Tapi aku cukup tertarik dengan yang lebih tua sih. Devan mengerutkan bibirnya. Hehe, anak kecil. Kamu sangat menarik. Hari ini, aku tidak akan mempersulitmu. Jadi pergilah. Tasya melambaikan tangannya. Ini mengejutkan semua orang lagi. Tasya membiarkan Devan pergi. Kalau begitu terima kasih banyak. Devan langsung membawa Evelyn. Aku juga pergi. Nikita dengan cepat mengikuti. Bibi Tasya. Apa tidak memalukan membiarkan dia pergi begitu saja? Beka agak sulit untuk memahami Tasya. Hehe. Dia itu orang yang bisa membuatku menurunkan harga diriku. Tasya melambaikan tangannya. Malam ini, dia mengincar dua gadis itu. Tapi keduanya dibawa pergi oleh Devan. Dia tidak lagi tertarik. Ngomong-ngomong, telepon Jerome terputus. Apa akan terjadi sesuatu? Beka bertanya dengan cemas. Kurasa dia bermain-main lagi. Jangan pikirkan dia. Tasya berkata dengan ringan. Sepertinya dia tidak khawatir dengan putranya. Nah, Gavin, kamu antar Kak Evelyn kembali dulu. Ada hal yang harus kuurus. Di atas Rolls-Royce. Devan berkata kepada Gavin. Baik, Tuan Muda Armor. Gavin menjawab dengan hormat. Bagaimana denganku? Nikita menunjuk ke hidungnya. Bukannya kamu punya mobil? Kamu pulang sendiri, kata Devan marah. Devan. Nikita menghentakkan kakinya dengan marah. Ketika Tasya pergi, ruang perjamuan dengan cepat menjadi sepi. Semua orang kecewa dan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tasya mengikuti Beka dan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, di lorong, sekelompok pria bertopeng hitam bergegas keluar. Siapa kalian? Tasya bertanya.
mengerutkan kening pada pria berbaju hitam. Orang yang ingin membunuhmu. Pria berbaju hitam tidak banyak menjawab dan bergegas menuju mereka berdua dengan pisau tajam di tangannya. BK segera menghadang. BK masih sangat kuat. Hanya butuh 1 menit untuk merobohkan selusin pria berbaju hitam ke tanah. Dasar tikus. BK menunjukkan ekspresi pemarah. Lalu, dia membawa Tasya kembali ke kamar. Baru saja membuka pintu dan berjalan ke pintu. Tubuh BK terhempas. Boom. Tubuhnya membentur dinding dengan keras. Tembok beton hancur dan berguncang keras. Bibi Tasya, hati-hati. Dia adalah seorang Grandmaster. BK bangkit dengan susah payah. Tapi Tasya langsung masuk. Setelah memasuki ruangan, dia melihat 2 pria duduk di dalam ruangan sambil minum teh. Dan yang baru saja menjatuhkan BK ke udara adalah cangkir teh tempat mereka minum. Cangkir teh memiliki kekuatan yang menakutkan. Kekuatan keduanya jelas tidak biasa. Kedua pria ini terlihat sangat aneh. Satunya sekuat banteng, tingginya 2 meter, dengan otot menonjol seperti granit. Yang lainnya kurus seperti kurcaci, dengan tinggi kurang dari 1,4 meter. Dia terlihat seperti monyet kurus. Kalian si kembar Furi. Tasya menyipitkan mata pada mereka berdua. Hehe, karena kamu tahu ini kami, Nona lain, maka tolong segera patuh. Hehe. Kilatan kejam muncul di mata tikus monyet kurus itu. Matanya terus mengamati Tasya. Sangat agresif. Dia memang wanita cantik nomor 1 di negara Al-Sutra dengan penampilan dan sosok seperti ini. Bahkan meski itu adalah gadis berusia 18 tahun. Mereka tidak akan ditukar. Tentu saja. Tasya juga tahu tentang penjahat kembar yang terkenal itu. Kedua bersaudara ini melakukan segala macam kejahatan dan mereka paling suka membunuh wanita cantik. Para wanita yang mati di tangan mereka akan mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Keganasannya masih di atas malaikat maut hitam dan putih. Intinya, kedua orang ini sangat sakti. Jauh dari sebanding dengan karakter seperti malaikat maut hitam dan putih. Tak disangka, begitu sampai di Doujin, dia ditatap oleh si kembar Furi. Nona lain. Ini salahmu karena terlalu menonjolkan diri. Pria berbadan besar itu mencibir. Kalau saja Tasya tidak menonjolkan diri, mungkin mereka tidak akan menemukan Tasya secepat itu. Apalagi, keluarga lain memilih seorang selir di Hotel Jiangli. Bukankah ini sama dengan mengirim mereka ke pintunya? Kalian berani sekali. Kalian berani menyerang orang-orang keluarga lain. BK akhirnya berjalan perlahan. Dia sudah terluka parah. Aku akui keluarga lain sangat kuat. Tapi sayangnya, siapa tahu kalau kami yang melakukannya. Sebentar lagi, Hotel Jiangli ini akan jadi lautan api. Saat ini, seluruh Hotel Jiangli tiba-tiba terbakar. Dan orang-orang di Hotel Jiangli semuanya jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Termasuk para wanita yang belum pergi. Jelas, ini semua dilakukan oleh si kembar Furi. Mereka tidak hanya ingin membunuh Tasya. Mereka tidak bermaksud membiarkan siapapun di seluruh gedung itu pergi. BK, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa lolos dari sini. Kalau kamu pergi sekarang, mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Si kembar berkata pada BK dengan nada menghina. Bersambung. Bab 114 Si Kembar Furi. Meskipun BK tahu bahwa dia tidak bisa jadi lawan dari si kembar Furi, tapi dia tidak akan mundur. Melihat BK masih ingin melawan, pria bertubuh besar itu bergerak, menunjukkan kecepatan yang tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Sebelum BK bereaksi, tubuh besar itu sudah ada di depannya. Selain itu,
Tinju besar langsung menghantamnya. Kecepatan yang luar biasa. Beka hanya punya waktu untuk menahan dengan kedua tangannya. Boom! Kemudian, dia merasakan kekuatan besar datang. Krut! Suara tulang patah terdengar. Tubuhnya juga sekali lagi terhempas, menabrak dinding dengan keras. Inilah kekuatan si kembar Fury. Itu jelas sangat kuat. Terutama kekuatan si besar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tepat ketika Hotel Jiangling mulai terbakar, sesosok bergegas masuk, bergerak secepat kilat. Dengan cepat memindahkan orang-orang yang tidak sadarkan diri itu keluar dari hotel. Sosok ini jelas Devan yang tadi sudah pergi. Ketika dia pergi sebelumnya, dia merasakan ada dua aura yang sangat jahat di gedung ini. Khawatir sesuatu akan terjadi, dia masuk lagi. Benar saja, ada yang tidak beres. Untungnya, karena Tasya, kebanyakan orang berada di lobi di lantai pertama. Hal ini menyelamatkan Devan dari banyak masalah. Tapi api ini tidak bisa dipadamkan. Apa yang terjadi? Devan masuk ke tengah kerumunan, menepuk Cleova. Lalu Cleova segera bangun. Dia adalah pemilik hotel. Jadi tentu saja dia ada di sini. Aku tidak tahu. Aku tiba-tiba pingsan. Cepat matikan apinya. Setelah Cleova tahu bahwa hotel ini terbakar, dia segera ingin memadamkan apinya. Tidak bisa. Sudah terlambat. Devan membawa Cleova. Cleova melihat ke Hotel Jiangling, yang lebih dari setengahnya sudah dilahap api. Seketika dia terlutut dan merasa sedih. Bisa dibilang bahwa Hotel Jiangling adalah upaya telaten terbesarnya. Itu juga merupakan kunci kebangkitan grup Hansami. Kalau Hotel Jiangling hancur, keluarga Hansami pasti akan mengalami pukulan besar. Nyonya lain masih di dalam. Devan, pergi dan selamatkan dia. Cleova tiba-tiba terpikir sesuatu. Ini masalah kecil kalau hotel itu hilang. Tapi kalau sesuatu terjadi pada Tasya, mereka, keluarga Hansami, bisa ikut menghilang. Bukankah pengawalnya itu sangat kuat? Devan cemberut, tetapi masih bertanya di kamar mana mereka berada. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Beka tidak buruk, tapi ketika dia pergi, kedua aura jahat itu jelas jauh lebih kuat dari Beka. Lupakan saja. Anggap saja sedang melakukan perbuatan baik. Devan sekali lagi masuk ke dalam kobaran api. Nyonya Lai, kalau kamu bekerja sama dengan kami dengan patuh, mungkin kamu bisa menyelamatkan diri dari rasa sakit fisik. Pria kurus itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Tasya dengan ekspresi menggoda. Waktunya sudah hampir habis. Ayo segera selesaikan. Pria kurus itu mengedipkan mata pada si besar. Si besar bergerak menuju Tasya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk ke kamar VIP yang telah terbakar separuh ruangan. Saat berikutnya, si kembar Fury sadar bahwa Tasya dan Beka sudah pergi. Mereka berdua mengira mereka berhalusinasi. Keduanya menggosok mata dengan cepat, melihat bahwa kedua orang itu memang sudah pergi. Kemana dia? Terdengar suara gemuruh keras di sekitar. Keduanya, tentu saja, diselamatkan oleh Devan. Dia membawa satu di masing-masing tangan. Langsung mengangkat Tasya dan Beka keluar dari api. Karena tidak tahu apa yang terjadi, keduanya meronta tanpa sadar. Tapi Devan memberi tamparan kecil pada masing-masing dan menahan mereka. Devan, cepat keluar sekarang. Di luar hotel, Cleova menunggu dengan cemas. Akhirnya, terlihat Devan keluar dengan dua gadis di pundaknya. Dia akhirnya jatuh ke tanah seperti bola yang kempas. Terima kasih. Terima kasih. Beka terbatuk dan berterima kasih pada Devan. Pipinya sedikit memerah. Orang ini,
Barusan, dia tidak hanya sudah bersikap kasar padanya. Itu juga tidak sopan bagi Tasya. Pada saat ini, tidak peduli itu Beka atau Tasya. Kulit putih mereka tertutup debu. Mereka terlihat sangat kacau. Ada juga sedikit rasa malu. Terutama Tasya. Barusan ditampar oleh Devan. Dia belum mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat itu, keterkejutannya lebih kuat daripada saat melihat si kembar Furi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau memang mau berterima kasih, berikan itu pada Direktur Hansami. Dia yang memintaku untuk menyelamatkanmu. Devan melambaikan tangannya. Cleova. Dia tahu bahwa Cleova pasti menderita kerugian besar kali ini. Namun kalau dia bisa mendapatkan rasa terima kasih dari keluarga lain, maka mungkin dia akan lolos dari malapetaka. Siapa mereka? Pada saat ini, orang-orang di luar tiba-tiba melihat dua sosok. Satu tinggi dan satu pendek, bergegas keluar dari lautan api. Itu adalah si kembar Furi. Sekilas mereka melihat Tasya dan Beka berdiri di luar. Ada kemarahan di matanya. Awalnya, mereka berencana untuk membunuh Tasya secara diam-diam. Sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Namun, tugas itu harus diselesaikan. Untungnya, saat ini banyak penjaga dari keluarga lain yang datang. Lindungi nyonya. Ada hampir ratusan orang. Di antara mereka ada pengawal bertubuh kekar. Semuanya kuat. Perlindungan. Bisakah kalian melindunginya? Si kembar Furi tertawa jahat. Lalu, pertarungan terjadi. Para pengawal segera terhenti. Sayangnya, mereka meremehkan kekuatan si kembar Furi. Terutama si besar. Dengan satu pukulan, sebuah lubang seukuran mangkuk langsung terbentuk di dada pengawal yang kuat. Itu terlihat sangat mengejutkan. Bang bang bang. Siapapun yang terkena tinju si besar akan langsung menerima dampak fatal. Si kurus juga tidak mudah. Dia sangat gesit, memegang dua pisau. Pop pop. Anggota tubuh yang putus ada di mana-mana. Satu persatu, pengawal keluarga lain dijatuhkan ke tanah seperti kertas. Melihat hal ini, mereka yang diselamatkan oleh Devan langsung kabur. Kurang dari 2 menit, ratusan orang, semuanya jatuh dalam genangan darah. Semua penjaga keluarga lain tewas dalam pertempuran. Tuan, tolong bantu hentikan kedua orang ini. Keluarga lain pasti akan sangat berterima kasih. Melihat ini, Beka buru-buru berkata pada Devan. Meskipun dia tidak tahu apakah Devan bisa menghentikan si kembar Furi, tapi pada saat ini, tidak ada cara lain. Tidak mau. Kedua orang ini sepertinya sangat kuat. Devan berkata dengan tegas. Kalau kamu membantu kami keluar dari bahaya, kamu akan jadi dermawan besar keluarga lain ke depannya. Lanjut Beka. Devan terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu mau dapat bantuanku, itu bukan hal yang tidak mungkin. Panggil aku ayah angkat dulu. Kamu. Mata Beka membelalak. Kenapa? Kalau kamu tidak mau, maka aku akan pergi. Kata Devan hendak pergi. Oke. Ayah angkat. Tolong bantu aku. Beka berkata dengan kesal. Tapi Devan tidak berniat melakukan apapun. Devan, apa maksudmu? Aku sudah memanggilmu ayah angkat. Bersambung. Bab 115. Tasya memanggil Devan sayang. Dia belum melakukannya. Devan menunjuk ke arah Tasya dan berkata, Devan, jangan kelewatan. Beka sedikit marah. Apa yang kelewatan? Mau atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi. Devan bersiap akan pergi lagi. Namun, Tasya ini agak keras kepala. Dia benar-benar tidak mau. Bibi Tasya, kenapa kamu tidak segera melakukannya? Jangan sampai anak muda ini pergi.
Beka tidak punya pilihan selain membujuk Tasya. Tasya menatap pria berusia 20-an ini dengan kesal. Dia tahu entah bisa bertahan hari ini atau tidak. Mungkin itu semua tergantung pada pria ini. Tapi meminta dirinya memanggil anak laki-laki berusia 20-an sebagai ayah angkatnya. Dia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau tidak melakukannya, maka dia akan mati. Melihat si kembar Furi itu semakin dekat, Tasya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau aku memanggilmu, apa benar kamu akan melawannya?" "Devan, kenapa aku harus takut?" "Tasya, sayang." "Devan." Ini benar-benar membingungkan Devan. Sudahlah. Keduanya sudah memanggilnya dengan hormat. Devan tidak dapat mempersulitnya lagi. Segera, dia berjalan menuju si kembar Furi itu. Pada saat ini, Beka benar-benar terkejut. Dia menatap Tasya dengan tidak percaya. "Tasya, memanggil Devan sayang. Gadis sialan. Lihat apa kamu. Lebih baik daripada memanggilnya ayah angkat," kata Tasya dengan wajah cantik memerah. "Tidak, Bibi Tasya. Ini pertama kalinya aku dengar kamu memanggil seseorang dengan sebutan sayang." "Manis sekali," Beka berkata dengan tulus. Tasya bisa disebut sebagai wanita tercantik di Al-Sutra. Tentu saja, dia punya status khusus. Pertama-tama, statusnya sangat tinggi. Auranya luar biasa. Tapi yang terpenting, suaranya memiliki feminitas yang tak terlukiskan. Apalagi saat dia memanggil Devan barusan. Devan merinding. Ada banyak pria yang ingin membuat Tasya memanggilnya seperti itu. Ada beberapa sosok besar di antara mereka. Sayangnya, tidak satupun dari mereka berhasil. Tidak pernah diharapkan. Hari ini di tempat seperti ini. Tasya menggunakan kata itu pada seorang anak laki-laki berusia 20-an. Untungnya, banyak orang sudah takut dan pergi. Jadi tidak ada yang dengar. "Nak, kusarankan agar kamu tidak ikut campur." Melihat Devan berjalan perlahan ke arah mereka, si kembar Furi memasang ekspresi sinis dan dingin. "Aku tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Tapi kamu barusan juga dengar bahwa mereka memanggilku ayah angkat dan sayang. Menurutmu apakah aku tidak boleh ikut campur?" Devan tersenyum dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Bibi Tasya, apakah anak ini bisa melawan si kembar Furi?" Melihat sikap arogan Devan, Beka jadi sedikit khawatir. Jika Devan tidak bisa menghentikan si kembar Furi, maka dia dan Tasya akan dibunuh. Ayah angkatnya, suami Tasya. Bukankah panggilan itu akan jadi sia-sia? Tasya menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia juga tidak bisa melihat apapun tentang Devan. Orang ini sangat belak-belakan dan bertindak sesuka hati. Tapi sebenarnya dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan mutlak. Itu membuat Tasya merasa seperti seseorang yang datang dari tempat itu. Di dunia ini, ada dunia biasa dan dunia tersembunyi. Di dunia biasa, terlihat dari luar mengendalikan dunia sekitar. Namun nyatanya, dunia ini berada di tangan orang-orang yang berada di dunia tersembunyi tersebut. Setiap keluarga yang sangat kuat memiliki kurang lebih hubungan dekat dengan keluarga tersembunyi. Keberadaan keluarga tersembunyi adalah rahasia besar bagi orang biasa. Bahkan bagi banyak prajurit. Hanya ketika tingkat kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang baru memenuhi syarat untuk tahu tentang keluarga tersembunyi. Devan masih muda, tapi kekuatannya melebihi kebanyakan orang. Di dunia biasa sekarang, hampir tidak mungkin menemukan pemuda yang sangat kuat. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Dia dari keluarga tersembunyi. Meskipun Tasya tahu sedikit tentang keluarga tersembunyi,
Dia tidak bisa banyak berkomentar, karena dia tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengannya. Hanya beberapa veteran keluarga yang memiliki kemungkinan untuk berhubungan dengan orang-orang misterius tersebut. Ini juga alasan mengapa Tasya, wanita cantik nomor 1 di Al Sutra, berani memanggil Devan dengan panggilan sayang. Untuk satu hal, dia tidak bisa memanggil Devan ayah angkat. Kedua, dia bisa merasa bahwa Devan mungkin memiliki semacam hubungan dengan keluarga tersembunyi. Jika Devan ada hubungannya dengan keluarga tersembunyi, jangankan memanggil Devan sayang, bahkan kalau Devan benar-benar suaminya, dia bisa menerimanya. Kalau tidak, Tasya lebih baik mati daripada memanggil Devan sayang. Kalau gitu kamu harus mati. Si kembar Furi kehilangan kesabarannya. Dia langsung menyerang Devan. Siapapun Devan, kalau berani ikut campur, langsung bunuh saja. Si besar berlari seperti banteng gila. Seluruh tanah bergetar. Dengan pukulan keras, dia langsung menyerang wajah Devan. Hati-hati, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Beka buru-buru mengingatkan setelah menderita luka dari si besar. Namun, Devan sepertinya tidak peduli. Pukulan yang sama, Devan menyerang. Boom! Terdengar suara keras. Terasa seperti dua Hulk besar sedang bertarung. Gelombang kejut langsung menghancurkan semua kaca dalam jarak puluhan meter di sekitar keduanya. Untungnya, Beka berdiri di depan Tasya sebelumnya. Juga Tasya menutupi telinganya dengan tangannya. Tapi, meski begitu, kedua wanita itu terhempas oleh gelombang udara yang mengerikan. Beka memuntahkan seteguk besar darah. Hanya gelombang kejut sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Kalau terkena pukulan ini, pasti akan langsung tumbang. Tasya juga sangat terpukul oleh gelombang kejut barusan. Untungnya, Beka membantunya menahan gelombang kejut. Kalau tidak, takutnya Tasya sudah mati sekarang. Melihat Devan dan si besar lagi, keduanya masih berdiri di posisi semula. Tidak bergerak, tidak bisa membedakan yang mana dari keduanya yang menang. Tapi, sesaat kemudian, tubuh si besar itu berubah jadi penuh darah. Terkejut, kejutan tiada taraf. Devan benar-benar mengalahkan si besar, yang sekuat banteng, sampai jadi penuh darah. Melihat hal ini, mata indah Tasya berbinar penuh harapan. Awalnya, dia hanya menebak bahwa Devan ada hubungannya dengan keluarga tersembunyi. Sekarang, dia 90% yakin Devan pasti berasal keluarga tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin punya kekuatan yang sangat menakutkan? Adik, melihat adik laki-lakinya dibuat jadi penuh darah, si kecil berteriak. Kemudian, sambil memegang dua pisau, dia menyerang ke arah Devan. Pergerakannya sangat cepat. Seluruh orang itu seperti kilat yang menyambar. Dia mulai berputar di sekitar Devan. Tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas. Akhirnya, petir menyambar Devan. Namun, petir segera berhenti begitu saja. Terlihat bahwa Devan sudah mencekik si kecil dengan tangannya. Lucu. Devan langsung mencekik leher kurus itu dengan telapak tangannya. Kamu kuat. Tubuh kecil itu jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keengganan. Beka segera menelan ludahnya melihat hal ini. Si kembar Furi yang sangat kuat dibunuh begitu saja. Seberapa kuat pria ini? Sudah selesai. Devan bertepuk tangan. Kamu, apakah kamu berasal keluarga tersembunyi? Tasya menilai Devan dan berkata dengan mata menyipit. Bersambung.